Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adam Andika Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan sistem informasi manajemen di jalan tol. Untuk penjelasan lebih lengkap, tonton sampai akhir video. Let's go. Oke, di antara kita semua pasti pernah merasakan atau melewati sebuah jalan tol. Jalan tol adalah sebuah jalan yang hanya dilalui oleh kendaraan roda 4 atau lebih. Kata tol sendiri merupakan singkatan dari Text on Location. Tol sendiri merupakan bentuk usaha dari pemerintah Indonesia yang dioperasikan oleh pihak swasta yaitu PT Jasa Marga. Hingga saat ini sudah banyak jalan tol yang sudah dibangun di Indonesia. Di Pulau Jawa sendiri, jalan tol sudah menghubungkan kota-kota besar sehingga dapat meningkatkan pendistribusian barang dari satu kota ke kota lain. Dengan terhubungnya kota-kota besar menggunakan tol, membuat jalan tol akan menjadi jalur yang ramai dengan kendaraan. Hal itu membuat PT Jasa Marga selalu berinovasi agar jalan tol tidak mengalami kemacetan yang tentunya akan merugikan semua pihak, baik dari PT Jasa Marga maupun pengguna jalan tol itu sendiri. Selain membangun jalan tol baru, PT Jasa Marga selalu melakukan inovasi agar mengurangi tingkat kemacetan pada jalan tol. Inovasi tersebut yaitu pada sistem transaksi pembayaran para pengendara agar dapat menghemat waktu ketika di gerbang tol. Dari awal pembukaan jalan tol hingga saat ini, PT Jasa Marga sudah berkali-kali melakukan perubahan dalam hal transaksi pembayaran, mulai dari perubahan kecil hingga yang besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan-perubahan yang pernah dilakukan oleh Jasa Marga dari dulu hingga saat ini. Selanjutnya, yang pertama ada sistem tunai. Sebelum sistem e-money yang diberlakukan pada saat ini, pembayaran tol dilakukan dengan pembayaran konvensional. Jadi, pada sistem ini ketika kita akan memasuki sebuah tol, kita akan diberi selembar tiket di gerbang masuk. Lalu, nanti pada saat kita akan keluar, kita akan dikenakan tarif pembayaran dan membayar biaya penggunaan tol di sana. Tiket tol sendiri berperan sebagai penanda atau bukti kita sebagai pengguna jalan tol. Selain itu, tiket tersebut juga berguna untuk membantu pihak jalan tol itu sendiri yaitu Jasa Marga, karena di situ juga tertera dari mana kita masuk, sehingga itu akan mempermudah mereka menentukan tarif kepada kita sebagai pengguna tol. Kemacetan pada gerbang keluar tol sudah menjadi hal biasa pada penerapan sistem ini. Sebab pada sistem ini pembayaran dilakukan dengan uang tunai. Penggunaan uang tunai terbukti menghambat kendaraan di gerbang tol karena para pengguna tidak tahu dengan jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar. Hal itu mengakibatkan pembayaran tidak selalu menggunakan uang pas dan pihak tol harus memberikan kembalian. Pada sistem ini, pengendara memerlukan waktu sekitar 10 hingga 15 detik untuk melakukan transaksi pada gerbang tol. Oke, yang selanjutnya ada sistem pembayaran e-money. Sistem ini diberlakukan secara total pada tahun 2017. Sebelumnya, sistem ini tidak diberlakukan sepenuhnya, hanya sekitar 1-2 gerbang dari 5 gerbang yang dioperasikan di sebuah jalan tol. Pada sistem ini memiliki waktu kemajuan yang cukup drastis dan efektivitas transaksi untuk pembayaran. Pengendara hanya memerlukan waktu sekitar 2 hingga 5 detik untuk membayar jalan tol pada gerbang keluar, sehingga itu akan cukup efektif untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi pada gerbang keluar tol. Di balik keuntungan efektivitasnya yang sangat tinggi, ternyata masih ada kekurangan dalam sistem ini, yaitu kurangnya pemahaman pada konsumen jalan tol. Jadi maksudnya itu, para pengguna cenderung tidak siap atas penerapan sistem ini. Buktinya adalah ketika awal dari peluncuran sistem ini, banyak sekali pengendara yang tidak tahu akan perubahan ini sehingga banyak yang putar balik ketika mereka akan masuk ke tol. Oke, selain ketidaksiapannya para pengguna, ada hambatan lain yang menghambat pihak Jasa Marga, yaitu adalah pengguna jalan tol yang masih sering kehabisan saldo pada saat mereka akan keluar dari tol. Hal itu akan membuat kemacetan yang sangat parah pada gerbang keluar karena biasanya tidak ada tempat untuk pengguna melakukan atau mengisi e-money-nya. Sekalipun itu ada, pasti akan memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 1 hingga 3 menit untuk mengisi e-money-nya kembali.
Baik, selanjutnya ada sistem yang ini masih rencana dari pihak Jasa Marga itu sendiri, yaitu sistem yang bernama MLFF. MLFF sendiri adalah sebuah singkatan dari Multi-Lane Free Flow. Teknologi ini akan membuat pengguna jalan tol tidak perlu lagi berhenti di gardu tol untuk melakukan pembayaran. Dan ini juga suatu sistem yang disebut-sebut akan menggantikan proses e-money. Untuk sistem ini belum dipastikan kapan akan digunakan oleh pihak Jasa Marga, karena ini memerlukan biaya yang sangat tinggi. Cara kerja dari sistem ini adalah dengan memasang sebuah kamera di setiap beberapa kilometer di jalan tol untuk mendeteksi setiap pengendara yang melintas di jalan tol. Lalu sistem akan langsung mengurangi saldo dari sebuah aplikasi yang nantinya akan dibuat sendiri oleh pihak Jasa Marga. Jadi aplikasi itu nantinya akan berbentuk seperti OVO, Dana, dan GoPay. Nah, jadi nantinya kita tidak perlu lagi menggunakan kartu e-money untuk masuk ke jalan tol. Baik, jadi dengan penerapan sistem informasi di Jasa Marga, itu akan membuat perubahan yang sangat besar bagi pihak Jasa Marga sendiri. Selain itu juga dengan penerapan sistem informasi membuat mereka cukup untung dalam hal efektivitas untuk bagi para pengguna jalan tolnya. Dan sekian juga penjelasan dari saya mengenai penerapan sistem informasi manajemen pada jalan tol. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.